Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama boleh perkenalkan Bu, namanya siapa? Nama saya Resmiati, cuman sering dipanggil Risma karena memang namanya Risma dari kecil gitu. Untuk kesempatan kali ini saya akan menanyakan tentang pemasaran produk agribisnis. Oke. Untuk pertama, apa nama usaha yang Ibu jalankan sekarang? Kalau nama perusahaannya itu PT Larasita Karya Mandiri. Kalau nama brandnya sendiri itu Larasita Snack. Larasita Snack itu artinya layanan rasa kreasi kita. Jadi kami singkat menjadi Larasita. Untuk yang kedua, tahun berdirinya usaha Ibu itu dimulai dari kapan? Mulai berdiri sekali itu tahun 2018 karena memang basic saya kan di perhotelan. Jadi pertama kesini saya bawa makanan dari hotel, cuman nggak berjalan. Jadi saya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sini, seperti umbi-umbian dan yang lain-lain gitu. Untuk usaha Ibu ini apa produk utamanya Bu? Produk utamanya tuh keripik pisang sama keladi. Pisang sama keladi, ada juga keripik ubi. Cuman kalau keripik ubi itu pemasarannya hanya di sini saja. Gitu. Yes, ya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang Ibu produksi? Untuk permintaan di dalam negeri sendiri itu ada, cuman nggak begitu banyak. Yang banyak itu malah untuk ekspor. Jadi ya kami sudah memulai ekspor itu sejak tahun 2020, mulai ekspor. Terus terakhir untuk tahun ini tanggal 7 kemarin kami kirim ke Seoul, Korea Selatan. Untuk produk yang diekspor. Ya. Untuk produk yang diekspor kemarin ada taro chip sama banana chip. Jadi keripik keladi sama keripik pisang yang diekspor. Untuk selanjutnya, siapa saja target pasar yang Ibu tuju? Kalau untuk ekspor itu kami B2B, jadi bisnis to bisnis, jadi nggak langsung ke customer. Jadi perusahaan-perusahaan besar sih. Tapi kalau untuk yang lokal sini ya pasti B2C, bisnis to customer gitu. Jadi kayak orang-orang sekitar gitu, atau teman-teman gitu, atau juga B2B juga ada, seperti kita konsinyasi nitip-nitip di toko gitu. Untuk selanjutnya, apa saja aktivitas inbound logistik? Maksudnya? Itu seperti persiapan bahan, penyimpanan, sampai pengolahan produk. Oh, kalau kami fresh ya, misalkan ada PO itu kan purchase order itu kan biasa kan 1 minggu atau 1 bulan ya, tergantung kapasitasnya. Jadi kalau misalkan ada permintaan, misalkan 1 kontainer yang 20 feet itu kan isinya sekitar 5 ton ya. 5 ton itu kami bahannya fresh. Nah, bahannya fresh. Jadi 1 minggu sebelum kami kirim itu bahan ada ya gitu. Jadi kami nggak nimbun gitu istilahnya. Nah, jadi ya barang pun fresh gitu. Barang pun fresh. Biasa kan orang kan udah ada dari 1 bulan yang lalu kayak gitu baru dikirim. Kalau kami nggak, kami fresh. Jadi untuk penyimpanan bahan itu minim sih. Jadi hanya beberapa hari ya gitu. Sekitar 1 minggu aja gitu. Yang selanjutnya, bagaimana proses produksi dari bahan mentah menjadi produk olahan? Prosesnya basic. Apa ya? Ya kupas, cuci, terus potong. Kan kami sudah pakai mesin ya. Iya, mesin itu memotong langsung terjun ke minyak panas gitu. Oh, jadi tidak dicuci lagi? Enggak. Kalau untuk keripik pisang nggak pakai cuci lagi. Jadi hanya dicuci setelah dikupas gitu. Kecuali kalau taro chip ya atau keripik keladi. Keripik keladi itu kita ada beberapa kali pencucian karena untuk menghilangkan lendirnya kan, yang bikin dia gatal gitu.
Untuk selanjutnya, apakah produk Ibu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk lain? Oh iya, produk kami yang membedakan dengan produknya orang lain, kami hanya memakai pisang dari Pulau Padang Tikar. Jadi kami nggak memakai pisang di luar pulau itu, karena dari bahan bakunya aja udah beda kualitas gitu. Terus keripik pisang kami untuk yang diekspor itu dia ada size-nya. Oke. Ya, jadi kalau orang biasa kan keripik pisang itu kan ya slice gitu kan, yang panjang-panjang gitu kan. Nah, kalau kami tuh nggak, permintaannya itu kan mau yang koin gitu kan, koin. Jadi bulatnya itu ada ukurannya. Jadi kita ukuran untuk koinnya itu diameternya di atas 3 cm kayak gitu untuk yang ekspor. Tapi untuk yang udah kita sortir, nah itu kita masukkan ke pasar lokal sini gitu. Selanjutnya, apa saja aktivitas outbound logistik? Proses manajemen dari rumah produksi sampai ke tangan konsumen. Biasa dari sini kan ada packing kan, packing, terus kami masih packing dulu, packing di kontainer. Setelah udah di dalam kontainer, diperiksa dulu pasti sama balai karantina untuk mengeluarkan surat jalannya, diperiksa dulu kira-kira sudah sesuai belum, seperti itu. Terus untuk proses packingnya juga kami nggak sembarangan, jadi udah di kardus kami masih pakein plastik wrap lagi, jadi untuk menjaga kebersihan produk di dalamnya gitu, karena kan untuk ekspor kami nggak pakai brand kami. Nah, jadi kami masih under name itu pakai nama orang lain, brand orang lain gitu. Karena kalau mau pakai nama sendiri kita harus punya hak ACCP. Nah, itu syarat utamanya. Sedangkan kami belum punya itu gitu. Jadi masih pakai brand orang. Untuk selanjutnya, apa strategi pemasaran yang Ibu lakukan untuk memasarkan produk Ibu agar dikenal masyarakat? Sosial media. Kemudian, Nah, sosial media, terus ada juga pakai pameran kayak gitu. Kami sering ke pameran ke luar negeri. Nah, tanggal berapa ya, tanggal 12 bulan Desember ini kami ke Saudi Arabia pameran ya, kayak gitu-gitu sih, untuk cari buyer lah kayak gitu, paling sering kayak gitu. Terus ada workshop juga kayak gitu, business matching, nah gitu sih. Expo. kalau untuk yang di sini, Kalau untuk yang di sini ya paling kayak WA bisnis kayak gitu-gitu sih. Terus kami lebih ke toko-toko sih kayak gitu kan, gitu pemasarannya toko-toko. Terus ya sama sih pameran-pameran gitu, cuman kalau di sini kan kurang efektif ya pamerannya ya, karena warlock aja kan yang datang kan. benar. Untuk selanjutnya, apakah produk Ibu termasuk produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada? Dibilang produk baru nggak juga sih, kita lebih ke ngembangkan gimana pasar itu yang tadinya nggak butuh jadi butuh gitu. Nah kan kayak gitu, misalkan keripik pisang, berapa ribu orang mungkin di Indonesia ini yang memproduksi keripik pisang kayak gitu, tapi gimana caranya biar orang itu, aku butuh keripik pisang tapi keripik pisang dia gitu, bukan yang lain kayak gitu. Nah saya tuh pengennya kayak gitu, jadi kita punya value gitu, produk kita tuh ada value yang orang lain tuh nggak punya gitu. Nah mulai dari rasa, terus mulai dari colornya, terus dari teksturnya kayak gitu kan. Nah dari kualitasnya sendiri, kok dilihat tuh cantik ya kayak gitu. Nah gitu, kami lebih ke situ sih. Yang selanjutnya, apa saja jasa yang ditawarkan produk Ibu bagi konsumen, seperti layanan pengiriman, COD atau yang lainnya? COD ada, biasa kami COD juga ada. Terus pengiriman yang hemat ongkir juga ada gitu, karena kami kan ada kolaborasi juga sama beberapa ekspedisi gitu. Jadi
gimana caranya biar dia itu nggak berarti ongkir gitu loh. Nah kayak gitu, kayak Garuda, nah terus ekspedisi laut itu kan lebih murah kan. Cuman kalau yang murah itu ya pasti ada konsekuensinya, pasti nyampainya lebih lama kayak gitu sih. Ada harga, ada kualitas lah gitu. Ya. Untuk selanjutnya, apa saja aspek manajemen SDM sudah berjalan dengan baik? Saya rasa udah ya, karena pegawai saya itu, karyawan saya itu mulai dari tahun 2019 sampai sekarang itu nggak ganti-ganti. Mereka enjoy di sini kerja gitu, mereka enjoy di sini. Terus ya apa ya, ya mungkin kami ya kayak keluarga gitu loh, bukan kayak karyawan sama atasan itu, enggak, itu kayak keluarga gitu. Jadi mereka suka gitu di sini. Selanjutnya, apa saja kegiatan pengembangan teknologi yang diperlakukan pada produk? Apakah dampaknya dapat diterima oleh masyarakat? Oh iya, kalau pengembangan teknologi paling kita mesin aja sih, mesin untuk apa namanya, untuk memotong aja, mesin untuk motong, karena bagaimanapun juga kita butuh tenaga mereka lah, kayak membuka lapangan pekerjaan gitu lah untuk mereka. Jadi untuk teknologi memang kita tuh ya mesin motong aja lah gitu. Kalaupun nanti ada gitu, kami pengennya ada ya mesin penggoreng, kayak gitu, Biar atau lebih ya efektif. betul, atau ada yang packaging otomatis kayak gitu sih. Kami pengennya kayak gitu. Untuk limbahnya, Kalau limbah kulit, nah di depan tuh ada sapi. Nah jadi limbah kulit itu biasa kami kasih untuk peternak-peternak. Ya, untuk peternak. Kebetulan yang kerja di sini kan dia ada melihara kambing kayak gitu kan. Jadi itu bermanfaat sekali tuh. jadi tidak dibuang sia-sia ya? Iya betul. Yang selanjutnya, bagaimana proses pengadaan produk? Apakah sistem ready atau PO? Kadang kita kadang juga PO dulu, karena saya nggak mau menyimpan produk itu lama-lama gitu, karena dia akan mempengaruhi kualitas gitu loh kalau nyimpan produk lama-lama. Jadi paling lama itu 3 hari lah di rumah itu. Stay di rumah tuh paling lama 3 hari. Kalau Sabtu Minggu kan memang kita off, jadi memang nggak ada produk, apalagi kemarin habis kirim kan gitu. Jadi saya kasih waktu untuk karyawan dalam istirahat dulu kayak gitu. Kami santai sih gitu ya, santai, nggak terlalu ngejar yang gimana santai. Ya, siap. Untuk selanjutnya, boleh tanya tentang modalnya? Oh boleh. Untuk modal awal tuh merupakan modal sendiri atau pinjam? Modal sendiri. Modal awal tuh saya ingat banget itu modal sendiri itu berapa ya? Kalau untuk kalau alat kan enggak ya, paling modal bahan aja itu sekitar 1 jutaan lah gitu. Nah, modal awal ya? Iya, modal awal 1 jutaan. Gitu. Untuk berapa total berat produk yang dihasilkan dalam 1 bulan? Quantity ya. Quantity 1 bulan itu kalau karena kan MOU ekspor itu kan pasti 1 kontainer ya. 1 kontainer itu pasti itu sekitar 5 ton. Itu untuk yang kami ekspor aja. Belum lagi yang untuk di toko-toko itu sekitar ada 400 sampai 500 kilo gitu lah. Iya. 1 bulan ya? 1 bulan. Kalau untuk bahan mentahnya? Bahan mentahnya kami ada nanam sendiri, ada juga kami melibatkan petani, ada juga yang kami bisa tanam kayak ubi, tapi tanam sendiri. Ya di Rasau kebetulan kami ada tanah lah sedikit gitu, jadi bisa ditanamin. Siap. Nah kalau ubi itu berapa kali panen Bu kalau 1 bulan? Ubi 1 tahun? 1 tahun tuh berapa kali panen ya kalau ubi itu ya? Karena 2 hari sekali biasa panen itu ya, 2 hari sekali, karena dia kan 2 hektar kan, 2 hektar, jadi 2 hari sekali. Jadi yang grade A-nya kami olah sendiri, terus yang sortirannya tuh kami bawa ke Pelamboyan kayak gitu. Nah jadi
upah orang yang ngurus kebun itu bisa kami ambilkan dari barang yang sortiran tadi tuh. Oh, yang dijual ke perempuan. Lagian kan kalau ubi kan udah selesai dicabut kan bisa ditanam lagi kan, Iya, batangnya itu kan. Nah, jadi nggak putus gitu loh. benar. Berapa rata-rata produksi ubi saat puncak raya panen? Biasa Kalau- sekali panen tuh berapa? Oh, nggak banyak sih. Kalau keripik ubi nggak banyak. Kalau keripik ubi paling 100 sampai 150 kilo sih. Nggak banyak, beda sama kalau keripik pisang. Kalau keripik pisang kami bisa sampai 15 ton kayak gitu selama sebulan. Berarti produk unggulannya yang keripik pisang ya? Iya, untuk sekarang keripik pisang, karena kan kalau keripik ubi kami kan varian rasanya kan pedas manis. Sedangkan pedas manis itu nggak tahan lama karena gulanya itu loh. Iya. Nah, gula merahnya itu kan nggak tahan lama, jadi nggak bisa kami ekspor. Nah, tapi udah pernah coba dulu ekspor tahun 2019 keripik ubi, cuman dia nggak tahan lama, kayak gitu 6 bulan itu udah tengi gitu. Ya, jadi buyer tuh nggak lagi, mendingan produk lain aja lah kayak gitu. Soalnya kan pakai bahan alami bumbunya ya. Betul, iya, dan basah kan gitu. Untuk apa, gulanya sama cabenya itu basah, terus ada minyaknya juga kan kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya berapa total jam kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi? Karyawan tuh masuk jam 7 sampai jam 1 siang. Biasa kalau hari-hari biasa, tapi kalau udah PO datang dari buyer itu sampai jam 3, kadang jam 5 itu udah kami hitung lembur. Nah, kalau sampai jam 1 atau jam 2 itu jam aktif biasa ya. Cuman kalau udah sampai jam 3 atau sampai jam 5 sore itu udah kami hitung lembur. Gitu. Untuk selanjutnya harga jual produk olahan. Kalau untuk keripik pisang yang 100 gram itu di 10.000. Terus kalau keripik ubi itu 13.000, itu 150 gram. Kalau taruh chipsnya itu 60 gram, itu sekitar 13.000 juga. Gimana Kak? Untuk biaya overhead per kilo bahan itu berapa? Untuk bahannya aja ya. Kalau bahannya aja paling sekilo kalau ubi tuh 4.000 kan di sini ya, karena kan ubi kan nggak beli kan. Iya. Kalau misalkan beli gitu 1 kilo 4.000. Kalau pisang itu 3,5 kami ngebeli dari petani. Kalau keladi ya 6 sampai 7.000 lah. Untuk yang terakhir, berapa rata-rata biaya per orang kerja? Maksudnya tuh karyawannya berapa? Kalau harian kalau jam kerja biasa tuh 50.000 dari jam 7 sampai jam 1 itu tadi. Tapi kalau udah hitung lembur itu 1 jam tuh 10.000. Nah, jadi tinggal dihitung sampai jam berapa. Kalau sampai jam 5 ya tinggal ditambah kayak gitu sih. Oke. Terima kasih ya Bu atas waktunya Sama-sama. dan pembelajarannya yang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Bu. Iya.